Selamat pagi adik-adik semua. Wah, bersyukur sekali karena pada pagi hari ini Lausebea boleh diberikan kesempatan kembali untuk melayani di ibadah sekolah minggu kelas besar. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama menyediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama datang kepada Bapa dengan hati yang sungguh. Kita mau sama-sama bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah hentinya di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Tuhan berikan kepada setiap dari kami, penyertaan yang telah Tuhan berikan sehingga kami pada pagi hari ini boleh kembali beribadah sekolah minggu, datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong pimpin supaya ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan pimpin hati kami setiap dari kami, sehingga kami boleh dengan sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Ia yang selalu ada bersama dengan kita, menjaga kita dan mengasihi kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah loh, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yuk kita mau sama-sama puji Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Allah itu baik.
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Ocan, kita mau menyiapkan hati kita, telinga kita, dan juga seluruh diri kita untuk menerima firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Yuk kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini Lause Ocan mau bercerita tentang Gideon. Adik-adik tahu cerita tentang Gideon? Nah, kalau belum tahu, dengerin ya, Lause Ocan akan cerita tentang Gideon. Oh iya, sebelumnya kita berdoa dulu ya, sebelum dengerin firman Tuhan. Yuk, semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu. Walaupun ibadah online Tuhan, tapi kami bersyukur, berterima kasih karena kami masih tetap bisa beribadah kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jadi gini, adik-adik, udah 7 tahun bangsa Israel mengalami suatu kesulitan, suatu penderitaan. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Midian. Bangsa Midian datang dengan pasukan yang banyak, menguasai bangsa Israel. Aduh, kasihan deh. Pokoknya bangsa Israel dijadiin kayak budak, suruh kerja keras. Bangsa Israel jadi ketakutan banget. Gak berani pulang ke rumah. Mereka tinggal di gua-gua, di atas pegunungan. Karena mereka kalau pulang ke rumah, mereka akan ketemu dengan musuh mereka,
Itu bangsa Midian. Tapi adik-adik tahu nggak? Oh, kenapa sih bangsa Israel bisa seperti itu? Padahal kan bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bangsa pilihan umat Tuhan. Oh, bisa sih dijajah oleh musuh bangsa Israel? Bisa, karena bangsa Israel pada saat itu tidak taat sama Tuhan. Dia memberontak kepada Tuhan. Dia menyembah Baal, menyembah patung-patung, sehingga Tuhan jadi marah, sehingga mengizinkan bangsa Israel mengalami suatu penderitaan. Nah, karena bangsa Israel mengalami penderitaan, jadi bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun, kami bertobat, kami mau lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel minta ampun kepada Tuhan. Bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan melihat umatnya berdoa, minta ampun. Ya ampuni nggak sama Tuhan? Ya, Tuhan Maha Pengampun. Diampuni oleh Tuhan. Tuhan mau menolong bangsa Israel. Emang gimana dong cara menolong bangsa Israel? Kan kalau musuh bangsa Israel tuh, bangsa Midian adalah bangsa yang besar, orangnya kuat. Sedangkan bangsa Israel orangnya biasa-biasa aja. Tuhan akhirnya mengutus malaikatnya kepada seseorang. Nah, di dalam bangsa Israel itu ada suku yang terkecil di antara suku Manasye. Suku terkecil itu ada seorang pemuda namanya Gideon. Nah, Gideon itu kerjaannya apa sih? Kerjaannya dia berkebun, berladang. Dia punya kebun anggur, jadi dia berkebun anggur. Gideon itu emang badannya gede ya, so? Enggak. Kalau Gideon itu emang jago berantem ya, so? Enggak. Gideon itu tubuhnya biasa, kecil. Enggak gede-gede banget. Pokoknya dia enggak kayak seorang pahlawan. Dia tuh orang biasa. Nah, Tuhan mengutus malaikatnya menemui Gideon. Terus si malaikatnya ketemu sama Gideon. Hai Gideon, aku diutus oleh Tuhan untuk menemui kamu. Kata si Gideon, hah? Nggak mungkin. Tuhan mengutus kamu menemui aku. Emang ada apa? Kata malaikatnya bilang, aku disuruh Tuhan untuk menyampaikan kepada kamu bahwa kamu akan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Akhirnya, masa sih? Nggak mungkin. Aku ini kan nggak bisa apa-apa. Aku ini kan bukan seorang pahlawan. Aku ini hanya seorang tukang kebun. Kata malaikatnya, kamu nggak percaya ya? Terus kata si Gideon bilang, ya aku nggak percaya. Coba buktiin kalau memang kamu utusan malaikat dari Tuhan. Kata si Gideon kayak begitu. Kata malaikatnya, baiklah, apa yang kamu mau? Terus si Gideon bilang, apa ya? Oh ya, aku akan mempersembahkan roti dan daging. Seandainya persembahan aku diterima oleh Tuhan, misalnya tiba-tiba ada api turun membakar habis persembahanku, aku akan percaya. Baiklah, kata si malaikatnya. Akhirnya si Gideon bikin roti sama daging itu dipersembahkan. Baru roti sama daging itu dikasih,
si malaikat itu menyentuh roti dan dagingnya itu pakai tongkat. Tiba-tiba dari tongkatnya keluar api. Langsung memakan habis roti dan dagingnya. Wah, si Gideon bilang, ya ampun, roti dan dagingnya habis dimakan api. Baru si Gideon percaya. Lalu kata si Gideon sama kepada malaikatnya, hai, apa yang harus aku perbuat? Lalu kata malaikatnya, ya udah, sekarang kamu kumpulin bangsa Israel, siap-siap untuk berperang melawan bangsa Midian. Kata Gideon, aduh gimana ya, masa perang sih, aku takut. Entah kalau aku ditambak gimana? Kata malaikatnya, jangan khawatir, Tuhan akan berperang untuk bangsa Israel. Akhirnya si Gideon pergi kepada teman-temannya bilang, kita akan kumpulin orang untuk melawan bangsa Midian. Akhirnya setelah dikumpulin, kumpul 25.000 orang. Banyak nggak? Oh banyak. Si Gideon bilang, wih banyak. Tapi apakah kita bisa lawan ya? Bangsa Midian kan kuat. Suatu ketika malaikatnya datang lagi, utusan Tuhan menemukan si Gideon. Kata malaikat ini, hai Gideon, kamu udah kumpulin orang belum? Oh udah, kumpul 25.000 orang. Banyak kan? Kata malaikatnya, kita nggak perlu sebanyak itu. Kita butuh orang-orang yang mau melayani Tuhan. Itu gimana dong? Bilang kepada orang-orang teman-teman kamu, siapa yang takut boleh pulang ke rumahnya. Akhirnya Gideon bilang sama teman-teman, kalau ada yang takut berperang, boleh nggak ikut perang, boleh nggak ikut berperang. Akhirnya pulanglah 12.000 orang. Nah, sisanya berapa tuh? Sisanya 13.000. Tapi malaikat Tuhan bilang, masih kebanyakan. Hah? Masih kebanyakan? Aduh, kamu gimana sih? Entah kalau kita kalah gimana? Tapi malaikat Tuhan bilang, masih kebanyakan. Ya udah, sekarang kamu suruh teman-teman kamu turun ke sungai untuk minum. Siapa yang minumnya seperti binatang pakai lidah, gitu, kamu suruh pulang. Tapi siapa yang minumnya pakai tangan begini, nah itu boleh ikut berperang. Akhirnya si Gideon bilang, oh ya udah oke. Akhirnya semua teman-teman Gideon disuruh turun ke sungai untuk minum. Akhirnya terpilih 300 orang yang minumnya pakai tangan. Akhirnya dengan 300 orang Gideon siap berperang dengan bangsa Midian. Sisanya 12.000 orang disuruh pulang. Tapi Gideon masih takut loh. Ya terang aja takut. Bangsa Midian kan banyak. Sedangkan Gideon hanya 300 orang. Terus Gideon bilang, malaikat, gimana nih? Kita cuma 300 orang. Kata malaikat Tuhan bilang, gak usah takut. Kamu siap-siap. Nanti malam kamu turun ke lembah tempat perkemahan bangsa Midian. Kamu lihat apa yang ada di sana. Wah, si Gideon ketakutan. Akhirnya dia pergi malam-malam. Kalau siang-siang dia takut, dia nggak berani. Akhirnya dia pergi malam-malam sama temennya ngintip. Buset, tahu nggak? Di dalam perkemahan bangsa Midian banyak banget, puluhan ribu, bahkan sampai 100.000 pasukan bangsa Midian. Aduh, gimana ya, Gideon masih takut, masih ragu-ragu.
Sampai akhirnya dia ketemu sama temennya. Temennya bilang gini, semalam aku bermimpi. Hah, mimpi apa? Ada roti jelai tiba-tiba jatuh terguling-guling menimpa perkemahan bangsa Midian. Terus gimana? Iya, roti jelai itu jatuh terguling-guling menimpa perkemahan bangsa Midian sehingga kemah orang Midian itu pada hancur, pada kebalik-balik. Terus artinya apa? Kata temennya si Gideon itu bilang, oh, artinya Tuhan sudah menyerahkan bangsa Midian ke tangan bangsa Israel melalui tangan engkau, Gideon. Wah, baru si Gideon semangat. Oh ya udah, oke, siap. Tapi si Gideon masih minta tanda loh sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, kalau memang ini perintah Tuhan, aku ingin tanda satu kali lagi. Yaitu tandanya embun di atas bulu domba. Jadi, kalau ada embun di atas bulu domba, aku percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Akhirnya besok paginya, benar, di bulu-bulu domba banyak embun. Tapi si Gideon masih nggak ragu-ragu. Dia masih minta satu kali lagi. Tuhan, coba sekali lagi ya Tuhan. Ini yang terakhir. Aku minta besok pagi ada embun di bulu-bulu domba. Bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Benar. Besok paginya masih ada embun di atas bulu-bulu domba. Akhirnya si Gideon yakin, percaya bahwa ini adalah perintah dari Tuhan. Akhirnya si Gideon bilang sama temannya, oke, kita maju berperang kepada bangsa Midian. Tuhan akan memimpin kita. Akhirnya besok paginya mereka siap-siap. Tuhan melalui malaikatnya memerintah Gideon untuk meniup sangkakala. Kalian tahu nggak sangkakala apa? Sangkakala itu kayak kelompok. Wah, jadi 300 orang itu tiup kelompok. Namanya sangkakala. Pada saat teman-teman Gideon tiup kelompok, apa yang terjadi pada pasukan bangsa Midian? Mereka tuh sangat ketakutan. Mereka mendengar kayak ada ribuan ribu, bahkan ratusan ribu bangsa Israel menyerbu mereka. Mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka lari ke bilik-bilik. Mereka takut terhadap bangsa Israel karena mereka mendengar suara trompet, suara sangkakala yang tiup oleh bangsa Israel. Mereka takut. Jadi tuh Gideon sama teman-temannya berperangnya hanya tiup trompet. Jadi yang berperang itu adalah Tuhan, membuat musuh bangsa Israel ketakutan. Akhirnya musuh bangsa Israel yaitu bangsa Midian kabur dari bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel terbebas dari musuh yaitu penjajah bangsa Midian. Nah, dari cerita ini langsung mau kasih tahu sama adik-adik. Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, harus percaya kepada Tuhan. Kedua, kita tidak boleh minder atau tidak percaya diri. Kita harus percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Ketiga, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan mengandalkan kepada manusia. Keempat, yaitu kita harus taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikiannya cerita
sekolah minggu pagi ini. Kiranya cerita sekolah minggu ini boleh menjadi berkat buat adik-adik. Ya udah, mari ya kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik, tutup mata, tangan lipat. Kita doa ya. Tuhan, Bapa kami yang surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan, cerita Gideon boleh menjadi berkat buat kami anak Tuhan untuk selalu taat setia kepada Tuhan, bersandar berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu menolong, memberkati anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Lause Ocan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Nah, sekarang Lause mau kasih tahu nih, ada pengumuman dulu buat adik-adik semua. Ayo, ada yang bisa tebak gak Lause mau ngasih tahu tentang apa? Jadi, buat minggu depan tanggal 19 Juli 2020, adik-adik akan naik kelas. Yeay! Selamat ya. Keren-keren semua nih anak-anak sekolah minggu GKI Bungur. Nah, buat teman-teman yang kelas 7 atau pra remaja, kalian minggu depan udah bisa untuk ikut ibadah remaja pukul 10 pagi. Jadi jangan lupa ya untuk bangun lebih awal supaya gak telat untuk beribadah. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, yang telah Tuhan titipkan lewat Papa dan Mama. Kita memberikan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh minta tolong ke Papa dan Mama untuk mentransferkan persembahan ke rekening gereja yang ada di layar ini ya. Untuk mengiringi persembahan kita mau naikkan pujian terima kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kasih dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini ataupun selama di dalam hidup kita ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita sama-sama masuk di dalam doa persembahan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan diberitakan kepada kami. Ya Tuhan, ini ada persembahan yang kami berikan. Tuhan tolong pakai persembahan ini supaya menjadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga tolong pimpin, biarlah tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan Tuhan, dan juga Tuhan yang tolong berkati saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan sudah begitu mengasihi kita, kasih-Nya begitu besar. Kita yang tidak layak dan begitu berdosa dijadikan indah dan dipandang mulia oleh-Nya. Maka dari itu kita sebagai anak-anak-Nya, kita mau untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
kita mau untuk taat dan setia kepada Tuhan, dan kita mau untuk menjadi berkat di tengah dunia ini. Mari kita menyanyikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepada setiap dari kami, sehingga kami masih boleh untuk datang beribadah sekolah minggu dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena kami dijadikan indah dan dipandang mulia oleh Tuhan. Kami yang tidak layak, tetapi Engkau masih mau untuk memandang kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setelah ibadah sekolah minggu ini setelah selesai, kami boleh kembali untuk menjalankan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang pimpin, supaya kami masih boleh untuk melakukan semuanya dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.